Ibu siapa, Bu? Nora Adelina, Bidang studinya apa, Bu? Pendidikan Pancasila. Eh, lanjut ke pertanyaannya ya, Bu. Yang pertama, Bu, bagaimana Ibu melihat hubungan antara status sosial ekonomi peserta didik dan prestasi akademik mereka di kelas, Bu? Kalau mengenai status sosial di sini kita tidak ada beda. Kalau di sekolah ini status sosial itu sama, walaupun mereka itu ada di kalangan bawah atau kalangan atas, tapi di dalam proses pendidikan mereka tetap mendapatkan belajar yang sama. Hasilnya pun malahan bisa dikatakan orang memiliki status yang di atas atau tinggi itu anak-anaknya juga hebat, siswanya juga hebat. Yang rendah pun siswanya juga hebat, tidak ada bedanya. Ada nggak, Bu, contoh kejadian siswa yang memiliki status ekonomi rendah ini kurang termotivasi untuk belajar, Bu? Oh bisa. Ada contohnya itu ada siswa kita memang yang kurang termotivasi belajar karena status ekonominya rendah. Itu sebenarnya keinginan belajarnya tinggi karena situasi mereka harus membantu orang tuanya. Tapi kalau dari pihak sekolah kita akan membantu nanti bagaimana supaya proses pendidikannya tetap berjalan. Yang kedua, Bu, apa saja tantangan yang sering dihadapi oleh siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu dalam proses belajar, Bu? Kalau tantangan mungkin tidak ada. Cuma kalau ada kekurangan mereka yang diperlukan dalam proses belajar, biasanya sekolah memfasilitasi. Kalau ada umpamanya ujiannya harus menggunakan HP, sedangkan siswa ini tidak menggunakan HP, anak-anak itu bisa ujian di labor. Bu, apakah ada perbedaan motivasi belajar antara siswa dari berbagai lapisan sosial ekonomi? Kalau motivasi belajar mungkin tidak ada bedanya, sama semuanya. Mungkin tergantung sekarang lagi bagaimana sebenarnya keinginan siswa itu sendiri. Kalau untuk belajar semuanya sama. Apakah ada pengaruhnya terhadap performa akademik siswa tersebut, Bu? Ada, pengaruhnya ada. Tetapi di sini kalau kita lihat siswa itu kan tergantung dari bagaimana sekolah itu mengelola, bagaimana. Untuk pertanyaan keempat, Bu, apakah Ibu merasa bahwa dukungan orang tua dan lingkungan sekitar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa? Sangat berpengaruh sekali karena dukungan orang tua kemudian situasi lingkungan yang ada di sekitar itu sangat mempengaruhi dalam proses pendidikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu merasa bahwa dukungan orang tua dan lingkungan sekitar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa? Ya, itu harus. Kalau ada dukungan gimana siswanya mau maju. Status sosial ekonomi orang tua berperan nggak, Bu, dalam hal ini? Ya, kurang. Ada kadang-kala ada perannya, kadang kalau ya seperti tadi kalau nak mampu mereka ya kita bantu. Gitu ya. Kalau pengalaman dulu ya. Kami kadang aku seperti kalau Ibu sekarang ada kelas 12 sekarang yang cewek ya, dia nak ada kadang-kala dia sering nak sekolah dengan alasan dia nak punya ongkos ke sekolah. Nah, dia Ibu bilang dia gini, udah kamu naik Grab atau Maxim, nanti kosnya Ibu bayar di sekolah. Ada itu sekarang naik IPS lokal Ibu. Itu caranya sekolah dia, keinginan untuk sekolahnya ada. Itu salah satu contoh Ibu sekarang. 12. Dia tidak ada ongkos, dia sering tempo. Kenapa tempo? Ibu telusuri. Ternyata dia tidak ada ongkos untuk pergi ke sekolah. Ibu bilang aja naik Grab, nanti di sekolah biar Ibu yang bayar. Berapanya nanti? Saya kasih dia uang nanti. Jadi kalau pandangan saya sebagai guru yang mengajari anak-anak, di setiap kelas itu ada 36 orang, kemudian tambah lagi 9 kelas ya, 9 kali 36 siswa itu, dan itu memang rata-rata mereka bervariasi latar belakang ekonominya dan bervariasi juga tingkat stabilisasi emosionalnya dan hasil belajarnya. Kesimpulan saya yaitu ada anak itu yang mampu dia dan emosinya juga stabil. Ada anak yang kurang mampu, ekonominya juga stabil. Ada anak yang kurang mampu,
emosionalnya juga labil. Sebaliknya juga seperti itu, ada yang mampu tapi